eh, saya bersyukur kepada Tuhan jika boleh ada di tempat ini, semua di dalam keajaiban Tuhan. Lama kami tinggal di Surabaya, saya tidak pernah tahu ada gereja RCC di sini. Ya, bersyukur melalui Ibu Dika saya diajak ke tempat ini dan sempat bertemu Ibu Edi ya di rumah. Bagi saya adalah sebuah keajaiban bertemu dengan Pendeta Ketut dan Ibu Yuni. Sungguh saya bersyukur bahkan boleh bertemu dengan Dr. Sudarto dan juga Ibu Ratna. Semua anak-anak Tuhan yang dahsyat luar biasa yang memberi kesempatan kepada saya pagi ini boleh menyampaikan firman Tuhan. Saya berharap pagi ini menjadi waktu Tuhan berkarya dan berbicara kepada setiap kita. Sesuai dengan tema yang sudah terpampang di depan, waspadalah terhadap kebiasaan buruk. Pertanyaan saya, emang ada orang yang tidak pernah ada kebiasaan buruk? Ada enggak ya? Mau orangnya baik seperti apa, pasti ada kebiasaan. Dan kebiasaannya kalau yang bagus enggak apa-apa. Kebiasaan kalau bagus itu kalau ketemu orang langsung di PI gitu ya. Ketemu orang langsung dilayani, di servis, itu kebiasaan yang bagus. Tapi kebiasaan buruk, seringkali kita merasa, enggak, aku enggak ada kebiasaan buruk. Aku hospitality-nya bagus banget. Saya orangnya ramah, suka menjamu orang. Ya. Tapi kebiasaan buruk sebenarnya tidak hanya kebiasaan mungkin kalau yang masih sekolah menyontek, plagiat gitu ya. Kebiasaan mungkin kita bilang kebiasaan buruk, gosip gitu. Bukan, tidak hanya itu. Saya nggak gosip, saya nggak nyontek, saya nggak suka itu nyontoh-nyontoh orang. Kebiasaan buruk yang paling menakutkan dan mengerikan di dalam kehidupan manusia. Jika engkau tidak sadari kebiasaan burukmu itu, dia akan menjadi seperti katak di dalam panci. Pernah dengar ilustrasi ini ya? Kalau orang yang suka makan suike gitu ya, makan kodok, itu kalau masak nggak mungkin kita didihkan air, habis itu kodoknya kita cemplungin, lompat langsung kodoknya, nggak mungkin. Tapi caranya kasih air dingin, kodoknya dimasukkan, dia berenang. Apalagi kalau pancinya besar, dia merasa nyaman, ini sudah rumah saya. Lalu kita mulai nyalakan api kecil saja, jangan besar. Kodok itu tidak akan melompat. Betul? Dia akan berenang dengan nyaman tanpa dia sadar bahaya sudah mengancamnya. Dan sebentar lagi dia akan mati, lemas. Karena air yang dingin lama-lama berubah suhunya. Makin panas, makin panas, makin hangat. Terus panas sampai mendidih. Waktu dia sadar, dia sudah tidak bisa lompat, dia sudah tidak bisa keluar dari kecelakaan yang menimpa hidupnya. Kebiasaan buruk, jika kita pelihara, jika kita tidak sadari kebiasaan buruk kita, cepat atau lambat dia akan menghanguskan karakter hidup kita. Sebagai orang yang ditebus Tuhan, tentu harus sangat peka. Mari kita melihat dasarnya dari Kejadian 13. Saya ingin kita melihat hari ini, kita akan menyoroti seorang tokoh yang bernama Lot. Ya, dari Kejadian 13, saya mengajak kita untuk melihat dari ayat yang ke-8. Berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Baiklah engkau memisahkan diri dariku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandang dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora,
lembah itu sampai ke Zoar, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Ia kemudian berangkat ke arah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, sedang Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah dekat Sodom. Orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu kita tahu siapa Lot. Ya, Lot adalah ponakan dari Abram. Abram adalah seorang yang dikenal sebagai bapak beriman, yang pada waktunya dipanggil keluar ke negeri yang entah berantah, dia taat. Tapi saudara, bahwa Abram bukan hanya seorang yang taat mengatakan yes Lord I am, mendengar. Dia punya sebuah kebiasaan yang tidak hanya melihat Tuhan yang gak kelihatan. Keluarganya adalah prioritas utama. Kalau kita membahas kebiasaan buruk, maka pastinya kita harus melihat ada kebiasaan baik juga dalam diri seseorang. Pasti ada baik dan ada buruknya kan. Nah, Abram memiliki suatu hal yang berbeda dengan Lot. Abram ketika tahu adiknya Haran, yaitu ayah dari Lot, meninggal, dia merasa bertanggung jawab sebagai yang tertua. Dia merawat, dia peduli, dia mengasihi keluarganya, dia mencintai Lot. Makanya kalau kita perhatikan sampai pasal 14 saudara, waktu pasal 14 ketika Abram mendengar ya, ayat 14, pasal 14 ayat 14, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya ditawan, ia mengerahkan 318 orangnya yang terlatih, hamba-hamba yang lahir di rumahnya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Ayat 16, ia membawa kembali segala harta benda, juga Lot anak saudaranya itu beserta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Jadi Abram tidak hanya sekedar bawa saudaranya. Saya kenal ada orang yang merawat keluarganya, tapi ketika kita ngobrol lebih lama, saya jadi tahu dia punya satu kebiasaan buruk, suka memanfaatkan orang. Di luar terlihat dia merawat saudara, tapi sebenarnya dia sedang memanfaatkan tenaga dari saudaranya. Kebiasaan buruk yang seperti ini ternyata tidak ada dalam diri Abram. Luar biasa, Abram tidak hanya bawa Lot, dan dikatakan mereka diberkati Tuhan dengan segala kelimpahan yang ada. Dan Abram, dia tidak hanya bawa Lot, tapi dia membela ketika ada kerabatnya yang ditimpa kesusahan dan kesulitan. Padahal di pasal 13 sebelumnya, Lot itu sepertinya nggak layak tuh dibela. Nggak sadar diri, nggak tahu diri. Ini anak muda ini memang nggak tahu diri ya. Jadi dia ketika sudah diberkati, kekayaannya juga makin melimpah. Mereka itu habis pulang dari Mesir ya. Lalu terjadi pertengkaran antara para gembala, di antara Lot dan Abram. Wah, ini yang sugih sama sugih, konglomerat sama konglomerat ini begitu ya. Nah, Lot sebagai yang muda tidak datang minta advice kepada Abram. Bagaimana ini? Ya, karyawan kita ini sudah eker-ekeran ini gitu. Diam. Tapi yang berinisiatif justru Abram. Sebagai yang senior, sebagai yang tua, dia mengatakan, Lot, tanah ini tidak cukup buat kita. Kau ke kiri, aku ke kanan. Kau ke kanan, aku ke kiri. Itu tidak berarti Lot bilang, udah kita musuhan gitu. Enggak, tidak musuhan. Buktinya dari pasal 14, dibela, ditolong, dikirimkan pasukan. Gak main-main, bukan 1-2 orang, 300 lebih pasukan orang-orang keren.
dan Lot dibawa kembali. Tapi sayang sekali, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala dalam hidup kita bukan Tuhan tidak menolong kita, tapi kita yang tidak tahu menghargai orang-orang hebat yang Tuhan taruh di sekitar kita. Sehingga kita hidup di dalam kebiasaan buruk dan kita tidak pernah belajar sesuatu yang baik dari orang di sekitar yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kebiasaan apa? Kebiasaan arogan. Kebiasaan merasa aku ini anak muda, aku ini lebih hebat. Apa ini orang kolot, orang tua. Jika kita memiliki mental yang underestimate orang, saudara, saya khawatir kita akan jatuh di dalam satu kebiasaan buruk seperti Lot. Yang pertama, kebiasaan buruk Lot itu apa? Kebiasaan buruk Lot dalam melihat, ya. Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai kecuali. Wow, langsung ngeces. Wih, ini luar biasa. Kebetulan salah sendiri. Abraham kenapa nawarin? Ini kebetulan aji mumpung. Hari ini ada banyak anak muda mentalnya aji mumpung. Kalau sudah, ini wong sugih, konglomerat, orang kaya, tak tempelin. Mana tahu nanti ada transferan. Bertobatlah dengan kebiasaan buruk yang cuma mau memanfaatkan orang dan berusaha untuk membangun sebuah hubungan hanya karena transaksional atau keuntungan pribadi. Tuhan tidak akan pernah memberkati manusia yang memiliki kebiasaan buruk seperti itu. Lot terbiasa melihat yang bagus, tidak terbiasa melihat yang tidak baik. Bahkan terbiasa melihat orang lain tanpa melihat dirinya. Kebiasaan buruk akan melahirkan karakter. Saudara, kebiasaan buruk di sini bukan kebiasaan seperti kita kalau bangun pagi ya pasti sikat gigi terus ke toilet. Bukan kebiasaan itu. Kebiasaan itu buruk yang dimaksud adalah sesuatu yang akhirnya lama-kelamaan mendarah daging. Tanpa kita sadar, kita memiliki kebiasaan suka manfaatin orang, suka aji mumpung. Belum lagi kalau sudah begini, lama-lama suka korbankan kerabat. Korbankan, kalau tidak menguntungkan, buat apa tak belain? Saya hanya mau nempel sama wong sugih. Nempel sama kamu, halah, nanti malah dipelorotin. Kebiasaan buruk yang selalu underestimate orang tanpa sadar akan kepekaan Tuhan berbicara dalam diri kita, itu akan berubah menjadi karakter yang pasti menghancurkan masa depan dan anak keturunan kita. Mari kita melihat bagaimana pola dari dosa. Dosa bekerja, tadi saya sudah katakan, ya, itu seperti katak itu kalau kita rebus, diam, nyaman, enak. Tahu-tahu mampus. Kamu sudah dalam genggaman iblis. Sepertinya ini kebiasaan biasa. Kebiasaan apa? Suka mamer. Nah, saudara, orang yang suka mamer gak bakal bisa hidup ketika dia jatuh. Waktu tahun 98 ada orang bangkrut, tapi saya lihat kayaknya belum ya. Anaknya sampai jadi gila, padahal datang ke kampus masih pakai mobil Panther. Dia nggak bisa terima karena sudah terbiasa hidup di dalam kemewahan materialistis dan selalu mamer, gila pujian, dan hidupnya tidak bisa lepas dari sebuah kata pencitraan. Aku harus dikenal sebagai wong sugih, orang baik. Jadi kalau aku menolong, itu supaya you harus tahu siapa gue. Sedih sekali.
Dulu dia kalau ke kampus bawanya Mercy. Sekarang masih bisa bawa mobil. Lah aku melaku sikil. Tapi haleluya, wong aku gak perlu pakai tongkat. Saya masih bisa berjalan. Bangga dengan Allah yang ada dalam diri kita. Orang kalau memiliki kebiasaan buruk di dalam melihat, dia bukannya underestimate orang. Suatu saat ketika Allah sedang proses dia mengizinkan, dia tidak hanya melihat orang lain lalu berbuat dosa, dia melihat dirinya pun berdosa. Aduh, wis gak usah ke gereja, wis gak ono sepatu apik, walah nanti aku dingenyek. Saudara begini karena saudara tidak pernah bisa menghargai orang yang lebih rendah dari Anda. Kita perlu belajar, pola dosa itu selalu dari mata. Orang bilang dari mata turun ke hati ya. Tapi kita melihat, Alkitab mengatakan biasanya mengingini. Yesus mengatakan kau harus melihat seperti aku lihat. Makanya ada lagu, berikan ku mata seperti matamu. Emang mata Tuhan opo? Mata yang kayak opo? Belok gitu. Mata Tuhan adalah mata yang penuh belas kasihan, mata yang tidak menjudgment, mata yang tidak merendahkan, underestimate orang, mata yang tidak arogan. Ketika engkau hebat, apa sudah doktor, profesor? Emang kenapa emangnya? Gak usah gila hormat. Kebiasaan buruk yang gila hormat, gila pujian, maunya disanjung, maunya diakui, itu ternyata ada dalam diri Lot. Dia lihat, ini bagus tempat ini. Gak perlu Yesus, gak perlu Tuhan, gak usah pakai doa. Lihat, tertarik karena visual, langsung mengingini, hatinya langsung bergerak ke arah dosa. Langsung jalan, langsung mengatakan, yes, oke, aku berani invest, aku beli ini saham, aku pokoknya habiskan uangku. Nah kalau sampai hancur, jangan salahkan Tuhan. You main saham, itu sama dengan judi. Harus jelas, Tuhan betul mau engkau beli saham itu atau tidak. Harus yakin jelas, Tuhan mau engkau bergabung di sebuah gereja atau tidak. Engkau harus jelas. Jangan aku ada di sini ya karena ya demi dapur. Kalau ada yang mengatakan ya demi sesuap nasi, Bu, saya bilang salah. Sekarang udah nggak level. Sekarang orang bukan demi sesuap nasi. Banyak orang demi segenggam berlian. Dia jual Yesus. Dia jual statusnya sebagai orang benar. Gak apa-apa. Alah semua orang juga dosa. Kayak malaikat aja. Gak ada lah, Bu, orang itu sempurna. Saudara jika memiliki mental demikian, saya sangat khawatir. Kebiasaan buruk yang menganggap remeh pekerjaan dosa. Iblis itu jauh lebih pintar dari kita. Dia tidak akan pernah langsung tawarin, nih, ini ada pelacur nih, ini buat kamu. Weh, nawarin ke pendeta pelacur, ya langsung enggak dong. Tapi iblis biasanya nawarinnya lewat cara yang halus. Kalau kita lihat dalam Kejadian 13, nggak kelihatan. Loh emang salah apa? Lah kan aku ditawarin. Ada yang membela diri. Ya Bu, namanya juga anak muda. Kalau paman, om sudah nawar, sudah ngomong, udah jangan banyak komen. Langsung, iya, oke, ya udah. Suruh pilih ya, ya tak pilih. Loh kalau mestinya kita apa? Ya om, terserah saja, ya. Pak Abraham mau ke kanan ya aku ke kiri. Pak Abraham mau kiri aku ke kanan. Aku pokoknya melok. Itu anak muda yang punya mental tahu diri. Kalau tidak tahu balas budi, kamu sudah dibesarkan, dirawat. Jangan mental aji mumpung. Kebiasaan buruk yang demikian pasti akan menghancurkan hidup kita. Makanya ada banyak orang nanya, Bu, Ibu sekarang gereja pelayanan di mana? Ya saya bukan mau
keliling-keliling Surabaya. Tapi saya selalu takut. Apakah Tuhan mau saya di sini atau di sana? Bergabung di sebuah gereja bukan karena status. Jika karena pencitraan, apalagi demi segenggam berlian, terkutuklah kita di hadapan Allah. Kita pasti akan mengalami kehancuran. Kalau Tuhan mau engkau di sana, sekalipun engkau mengalami banyak masalah, percaya Allah yang dahsyat, Allah yang memanggilmu, Dia akan sanggup melakukan perkara besar, sehingga iman yang Anda miliki adalah iman yang menerobos, iman yang bisa menghancurkan kebiasaan buruk kita. Aku sadar, aku kenal diriku, aku tahu aku adalah orang yang lemah. Kalau lihat langsung kayaknya pengen, Tuhan tolong aku supaya aku bisa lihat, nggak langsung bilang yes. Lihat, aku mau berdoa, tanya dulu sama Tuhan. Kalau secara manusia itu menguntungkan, tapi Tuhan bilang tidak, ya dengar. Kalau Anda nggak pernah dekat sama Tuhan, tapi dekatnya sama dosa, mana bisa dengar Tuhan? Yang didengar ya suara bisikan si setan iblis itu, ya kan? Nah, kita akan melihat kalau orang tidak dekat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Ya, hal kedua, hidup dekat dosa akan membentuk karakter buruk. Hidup kita jika dengan Tuhan, sekalipun kita lahir memang sudah di dalam dosa, firman Tuhan katakan Mazmur 51. Allah sanggup menjamah dan mengubah engkau dan saya, sehingga kita tidak lagi cenderung di dalam dosa, tapi cenderung kehendak Tuhan. Aku pengen dekat dengan Tuhan. Saudara, saya mau mengatakan congratulations kepada Anda. Selamat jika Anda selalu memiliki sebuah hati, Tuhan, aduh, aku gagal lagi, ya ampun. Aku tadi loh sok GR lagi loh. Aku rasanya itu kalau orang itu mengakui saya, rasanya aku itu jadi seger. Loh, itu sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Anda kalau dekat sama Tuhan, Anda punya kepekaan akan dosa itu. Tapi kalau Anda tidak dekat dengan Tuhan, sudah berdosa saja merasa orang yang dosa, Anda tidak akan pernah mengerti bahwa Anda tidak beres. Lihat Kejadian 14 ayat 12. Firman Tuhan berkata apa? Mereka juga membawa anak saudara Abram, yakni Lot yang tinggal di Sodom, beserta harta benda, lalu mereka pergi. Loh, kok sekarang Lot di Sodom? Padahal tadi kita baca di dalam pasal 13, Lot itu nggak tinggal di Sodom loh. Tapi dikatakan apa? Lot itu ayat 12 dari pasal 13. Abram menetap di tanah Kanan, sedang Lot menetap di kota-kota lembah Yordan itu. Terus berkemah dekat Sodom. Dekat. Tapi bukan di Sodom. Dekat Surabaya itu Gresik, Sidoarjo. Tapi kesuka orang kalau ditanya, tinggalnya di mana, Neng? Di Surabaya. Surabaya yang mana? Itu loh, yang mana ya? Bingung dia. Jalan apa? Kok ada jalan ini? Ya itu loh Gresik. Lah Gresik itu bukan Surabaya, Rek. Itu sudah Surabaya coret, gitu ya. Terus kamu tinggal di mana? Aku juga di Jakarta loh. Ibu Mika juga ada rumah di Jakarta toh. Iya. Lah kamu Jakartanya mana? Loh, aku Bekasi. Lah Bekasi itu bukan Jakarta, Neng. Bekasi itu bukan Jakarta, itu sudah keluar. Tangerang itu bukan Bekasi. Aku tinggal di Tangerang, ngakunya aku tinggal di Jakarta. Soalnya kalau Tangerang kurang keren. Aku tinggal di Jakarta. Padahal Tangerang lah itu Banten. Bukan Jakarta lagi. Kalau zaman bahla ya betul. Tangerang itu Jakarta. Dekat Sodom. Kalau engkau hari ini Tuhan bilang, kita setelah jatuh di dalam dosa, kita tidak bisa keluar dari lingkaran dosa. Makanya Yesus sebelum naik ke kayu salib di Yohanes pasal 17, dia berkata apa? Bapa, lindungi anak-anakku. Dan Yesus bilang apa? Aku tidak minta ambil mereka dari dunia ini. Tidak. Allah tidak mau
kesucian engkau itu lagi diam di pegunungan, diam, gak ada yang goda, tidak ada yang ganggu. Itu bukan hidup kudus. Hidup kudus adalah ketika engkau tinggal dengan orang kudisan, Anda tetap kudus, tidak kudis. Ya, ada Kristus, firman Allah yang hidup, yang mampu menghidupkan kita. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, dia bilang apa? Aku datang bukan seperti pencuri yang hanya untuk mencuri, untuk membinasakan, untuk menghancurkan. Aku datang untuk memberi hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Jadi bukan sekadar kita hidup bisa makan, bisa tidur, bukan. Hidupmu harus bisa membuat orang bertemu dengan Yesus. Jangan hidup kita cuma otaknya cari uang, cari kerja, cari sekolah yang bagus. Kau pikir dengan kamu lulus dari kampus yang terbaik, kamu bisa punya pekerjaan? Hidup dekat dengan dosa tidak berarti kau harus pergi ke nightclub, minum minuman keras. Tidak perlu. Hidup dekat dengan dosa adalah ketika engkau mulai kompromi dengan hal-hal kecil yang najis, yang tidak benar. Lihat, Lot telah menjadi pemimpin di Sodom. Bukan hanya tinggal di Sodom, lalu sudah jadi pemimpin. Kok bisa loh Bu? Emang ada kata pemimpin? Bukan. Tapi Kejadian pasal 19 berkata dengan sangat jelas, Lot itu, ya, ketika kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang, Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Saudara, gak ada orang duduk di pintu gerbang kalau bukan pemimpin. Ya, kalau sekarang mungkin ya paling tidak kita bilang RT kali lah ya. Kalau gak mau dibilang lurah atau camat gitu. Dia sudah menjadi pejabat mungkin. Ya, cuman dulu mungkin gak ada partai ya. Oh, dia sudah duduk di pintu gerbang. Dia tidak hanya sekedar tinggal di Sodom, tapi dia mulai menikmati keuntungan bisnis di Sodom. Dia menikmati semua hal yang jorok, yang kasar, yang jahat yang ada di Sodom. Akhirnya makanya tidak heran dia mengizinkan kedua putrinya berpacaran dengan orang Sodom. Padahal Kejadian pasal 13 ayat 13 mengatakan dengan sangat jelas bagaimana orang Sodom itu mereka sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jika engkau mengasihi keturunanmu, harus mulai dari diri kita. Jika kita tetap memelihara kebiasaan buruk kita, jangan salahkan Tuhan. Tuhan bukan babu kita. Ada pendeta, betul. Di Jakarta dia bilang begini, aku sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku percaya anak-anak saya sudah tak serahkan semua ke Tuhan. Tuhan yang urus. Loh, emang Tuhan baby sistermu? Enggak begitu. Tuhan bilang, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Tuhan minta kita sebagai orang tua, didik anakmu selagi masih muda, supaya sampai masa tuanya mereka tidak menyimpang dari hidupnya. Amsal 22 ayat 6. Firman Tuhan penuh dengan didikan dan ajaran bahwa ketika engkau berani punya anak, engkau berani berumah tangga, kita harus bertanggung jawab. Bayangkan, Lot sudah diberikan teladan yang begitu baik oleh Abram, pamannya. Saat dia menjadi anak yatim, mungkin piatu juga, dia dibawa, dicangkeng, dibawa sampai dia bukan hanya Abram kaya, dia juga jadi orang kaya. Abram jadi bos, punya gembala-gembala, dia punya. Dan bukan hanya itu, Abram sudah memberikan contoh kesederhanaan, kerendahan hati, menghargai kamu yang lebih muda. Silakan pilih. Jika kita perhatikan, Abram tidak memilih untuk dirinya. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 13, kita lihat sedikit di ayat 14, itu luar biasa. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, layangkanlah pandangan dan lihatlah dari tempatmu berdiri ke utara dan selatan, ke timur dan barat,
Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara, Abraham tidak pernah melihat bahwa dia baru bisa hidup kalau punya harta tanah berapa hektar. Dia tidak melihat providensia Allah, pemeliharaan Tuhan itu karena ada aset berapa ratus miliar, bahkan triliunan. Aku bakal tenang, 7 turunan dah habis. Abraham meski kaya, dia sudah memberikan sebuah keteladanan yang luar biasa kepada Lot. Tetapi Lot tetap tidak belajar dari pamannya. Lot melihat, ya selalu jadi maruk. Orang serakah tidak ada bagian dalam kerajaan Tuhan. Orang serakah itu bukan cuma serakah. Kalau kita bilang serakah itu berarti uang gitu. Enggak. Serakah jabatan. Serakah pujian yang seharusnya diberikan pada orang lain. Loh, kok sejak dia datang aku jadi kayak orang bego ya? Semua orang kayaknya memuji dia. Lah aku ini jadi apa? Hati-hati. Kebiasaan buruk, pencitraan yang gila hormat itu tidak akan ada di dalam bagian Tuhan. Ini perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara mau perhatikan, mari, ini tidak ada di slide. Saya ingin kita buka Alkitab. Dan saya berharap saudara bisa memberikan stabilo atas ayat ini. Maka saya sengaja tidak memberi di dalam slide. Buka di Markus pasal 7. Markus pasal 7. Kita melihat dari ayat yang ke-20. Ini adalah perkataan langsung dari Tuhan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan. Apa saudara? Keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal itu jahat. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dan Paulus menegaskan apa yang Yesus katakan. Saya mau saudara lihat Alkitab dan memberikan highlight ya untuk ayat yang sangat penting di Efesus pasal 5 ayat 5, maka saya tidak kasih di slide. Buka Efesus pasal 5 ayat 5. Apa yang Yesus katakan? Kenajisan, keserakahan. Ternyata Paulus juga berkata di Efesus pasal 5 ayat 5, firman Tuhan berkata, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi saudara jangan berpikir kalau serakah itu urusannya pasti makanan gitu. Ya betul, dimulai dari makanan ya. Makanya ada banyak ibu-ibu kadang-kadang saya itu stres. Dia itu aktivis, pelayan gereja. Tapi kalau sudah kumpul ya di persekutuan, ya elah setelah selesai dia keluarkan kresek. Anda datang mau ngerampok atau mau bersekutuan atau mau apa gitu. Orang belum makan dia sudah cantang, cungul, bawa masuk. Belum lagi pendeta lagi khotbah. Ini saya tidak final, lihat dengan mata kepala sendiri. Tangannya duduk dekat-dekat. Ada apel dia ambil masuk. Ada jeruk dia ambil masuk. Lah, ngapain kamu bersekutuan? Ngapain kamu beribadah? Hati yang serakah, apakah dia tidak bisa beli? Bisa. Tapi barang gratisan memang selalu lebih manis, ya kan? Nah, makanya hati yang menginginkan milik orang lain. Lihat orang cantik, duh, kok dia cantik ya? Kok aku enggak? Loh, Anda punya kelebihan yang dia enggak punya. Lihat orang pinter, loh, kok pinter? Susah sekali untuk memuji, apalagi kasih reward sama orang yang lebih pinter. Alah cuma begini aja biasa lagi. Karena dia tidak pernah bisa mengakui ada keserakahan dalam diri
untuk diakui sebagai yang paling top, paling hebat. Banyak orang gak usah diajar, mudah sekali menjudgment orang, menghakimi orang lain. Tapi kalau suruh dia untuk kasih reward sama orang, gak ada yang pas, Bu. Semua nilainya 6. Lu giliran orang bilang kamu nilainya 6, ngamuk dia. Ya wes, gak datang lagi aku. Aku mesti nilainya 9 lo paling tidak. Saudara, Lot kenapa telah menjadi pemimpin di Sodom? Menjadi pejabat karena sebenarnya di dalam hati kecilnya, aku sekarang udah sama kamu ya Abram. Sama-sama kita wong sugih wis kaya. Ojo pikir aku ini babumu apa anakmu, aku ini juga wis tuwek. Kalau kita memiliki hati yang tidak mau tunduk, menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan, percayalah, kita akan terbiasa jadi pemberontak di mata Tuhan. Sadar atau tidak? Dan kalau sudah pemberontak, kita akan melihat orang lain sebagai komoditi. Hubungan kita selalu simbiosis mutualisme. Untung, ayo. Buntung, dadah. Kau menghargai aku, oke. Suruh aku berkorban, no way. Hargai dulu aku. Saudara, hidup di dunia ini, Tuhan katakan kita memang ada di tengah-tengah orang berdosa. Itu sebabnya mari kita melihat apa yang terjadi dengan Lot. Sungguh Petrus mengatakan kalimat ini bukan kebetulan. 2 Petrus pasal 2 ayat 7 ini adalah kalimat ayat yang sangat mengenaskan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi ia di sini adalah Tuhan. Tuhan menyelamatkan Lot, orang yang benar. Loh, Alkitab mengakui Lot orang benar. Tapi Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12 mengatakan tidak ada seorang yang baik, seorang pun tidak. Tidak ada seorang yang mencari mencari kebenaran Allah, tidak ada yang mengenal Allah, seorang pun tidak. Loh, kenapa ayat ini bilang Lot orang benar? Berarti bertentangan nih dengan ayat Alkitab? Tidak. Alkitab tidak pernah bertentangan. Tapi Alkitab ingin kita tahu, jika Anda dan saya hari ini menjadi orang benar, itu bukan karena you pay how much, you pay something. No. Kita tidak bayar apa-apa dan tidak bayar berapapun, karena kita nggak sanggup bayar untuk menjadi orang benar. Kau dan saya disebut orang benar karena dibenarkan dengan darah Kristus. Kristus mati buat kita, sehingga engkau dan saya yang percaya kepada dia menjadi orang benar. Lot, lihat, kenapa dibilang orang benar? Ya, nah, dikatakan apa? Orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Lanjut, dikatakan apa? Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Roh Kudus yang sudah engkau undang tinggal di dalam hatimu tidak akan pernah keluar meninggalkan engkau. Jadi kalau ada konsep, ada pendeta yang mengatakan kalau kau berdosa Tuhan marah, Roh Kudus pergi tinggalkan kamu, oh itu ngawur itu. Gak ada seperti itu. Allah setia, engkau tidak setia, Allah tetap setia. Sekali engkau mengundang Yesus, Yesus katakan dalam Ibrani 13 ayat 5, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Tuhan akan ada terus dalam hati kita. Tapi di dalam hati kita itu sudah penuh dengan kudisan. Maka Tuhan ya diam saja. Sudah di kolong meja hatimu. Mungkin sudah engkau karungkan karena engkau sudah cuekkan Tuhan. Kalau engkau mengundang tamu itu sudah masuk ke rumahmu, engkau tidak perlu usir dia. Cukup engkau mengatakan, duduk ya Bu Mega.
Terus habis itu Anda pergi ke belakang, ngurusin, bersihin itu semua gudang. Soalnya apa? Aku malu ada tamu. Ini gudang masih kotor, jorok. Aku sikat WC apa. Itu tamu sampai sore dibiarin. Saya mau tanya, itu namanya Anda menghargai saya apa enggak kalau Anda undang saya ke rumah? Banyak orang Kristen tidak pernah sanggup melepaskan diri dari kebiasaan buruk karena Allah, Yesus diundang hanya jadi tamu agung yang diam di dalam hatinya tanpa memiliki otoritas untuk menjungkir balikkan segala kebiasaan buruk dia. Aku lebih besar dari Tuhan. Saudara, Lot tercatat sebagai orang yang benar. Kenapa dikatakan jiwa yang benar tersiksa? Iya, tersiksa karena engkau mengingini sesuatu yang Allah tidak mau. Loh, lah tapi kan itu kalau saya disuruh sama Abraham tinggal di lembah Yordan gimana, Bu? Lu enggak apa-apa. Jika kau orang benar tinggal di sana, engkau tidak akan pindah ke kota Sodom, apalagi jadi pemimpinnya. Tuh, lah kalau dikasih kesempatan, Bu, why not? Aku kalau dikasih kesempatan jadi pejabat, bagus. Jadi pemimpin, keren. Tapi setelah jadi, bisa tidak menggarami. Banyak justru tenggelam. Demi apa? Kalau aku ngomong, lah geser aku dipecat. Yang tadinya masuk dengan ambisi, aku akan memulihkan negara Indonesia. Setelah dia di atas, sami mawon. Tuhan tidak pernah marah. Justru Tuhan mau orang Kristen, anak Tuhan, harus jadi pemimpin. Harus duduk di pintu gerbang. Tapi ketika engkau sudah duduk di pintu gerbang, what next? What are you doing? Apa yang kau lakukan? Kau pertontonkan kepada orang Sodom bahwa putri saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kedua putri saya, Lot bilang apa? Coba kita lihat firman Tuhan dulu supaya tidak dianggap Ibu Mega yang ngomong-ngomong sendiri ya. Kejadian pasal 19. Mari kita lihat apa perkataan dari orang benar yang bernama Lot. Kejadian 19. Waktu malaikat Tuhan datang mengunjungi Sodom, ya. Saya bacakan, saya ulang lagi ayat pertama. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia berkata, Tuan-tuan, silahkanlah singgah ke rumah hambamu ini dan bermalamlah di sini, basuhlah kakimu, dan besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi ia sangat mendesak mereka sehingga mereka singgah dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi dan mereka pun makan. Sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki kota Sodom datang mengepung rumah itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh penduduk kota tanpa kecuali. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang lelaki yang datang kepadamu malam ini? Bawa mereka keluar kepada kami supaya kami menyetubuhi mereka. Ya, kalau terjemahan lama, supaya kami pakai mereka. Ayat 6, Lot keluar menemui mereka di depan pintu dan menutup pintu di belakangnya. Ia berkata, saudara-saudara, janganlah kiranya berbuat jahat. Dengar, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah disentuh laki-laki. Ya, kalau terjemahan lama, yang belum dijamah laki-laki. Biarlah aku membawa mereka keluar kepadamu. Lakukanlah terhadap mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya saja terhadap orang-orang ini jangan kamu lakukan apa-apa, sebab mereka memang sudah datang di bawah naungan atapku. Artinya apa?
Lot memiliki sebuah kebiasaan buruk, pencitraan tingkat dewa. Ini tamu, disajikan, basuh kakinya, kalian tidurlah, istirahat. Dia masak, dia siapin hidangan supaya orang mengatakan, wow, keren. Hospitality-nya number one. Orangnya begitu ramah, begitu baik. Dia berbuat baik, betul? Betul. Tapi luar biasa, demi bela tamu yang gak ada siapa-siapa, tamu, dia berani korbankan kedua putrinya. Bahkan dikatakan yang belum disentuh, berarti masih perawan. Apa Anda yakin putrinya masih perawan? Karena bagian firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, di mana ayat 14 kalau kita perhatikan, ya. Lot lalu keluar di pasal 19 ayat 14. Lot lalu keluar dan berbicara dengan kedua calon menantunya yang akan menikah dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi kedua calon menantunya memandang dia seperti orang yang sedang bergurau. Terjemahan lain mengatakan, iya lagi olok-olok, lagi bercanda kali dia. Kenapa? Saudara lihat, orang Sodom adalah orang yang sangat bejat. Mungkinkah kedua putri belum diapa-apain? Orang tua, terutama bapak, sering mengucapkan kalimat ini. Saya sering dengar, ya, dengarnya ya dari anak, dari istri yang konseling ke saya. Ya oh perlu bu, anak kalau baik, bapak yang hebat. Kalau anak gak benar, mah itu loh anakmu mah. Ya apa itu? Diberesin tuh anakmu. Loh, anakmu apa anak kan jenengan juga? Lo emang bisa brojol ya anaknya sendiri? Gak bisa. Alkitab mengatakan suami itu kepala seperti Kristus yang harus menjadi panutan. Gak heran makanya istri Lot jadi tiang garam. Lah yang disajikan apa tiap hari? Tas yang bermerek 60 miliar gitu. Cuman waktu zaman itu gak tahu tas apa. Dia tidak bisa tinggalkan Sodom karena di situ ada tanah berhektar-hektar, ada rumah yang mewah, ada semua matrek. Dan Lot membiarkan. Kenapa? Lot punya satu kebiasaan. Yang penting gue nyaman, aman, terserah lu. Mama mau dibilang cerewet, orang jelek, gak popo. Yang penting aku orang bagus. Loh, itu sudah melanggar firman Tuhan. Dua menjadi satu. Jadi kalau orang bilang istrimu jelek, ya berarti lu juga jelek. Dan istri-istri bertobat juga pagi ini. Jangan bangga kalau orang bilang suamimu geblek, blow on, gak bagus. Terus Anda merasa, oh iya emang dia begitu, aku paling keren. Dia jelek, Anda juga jelek. Dua jadi satu. Jika otak kita pokoknya dia jelek, aku asal dipuji dibilang bagus, aman. Memang aman. Tapi jangan pernah harap Tuhan akan mengangkat manusia seperti kita. Tuhan ingin kita menggerak, membersihkan, membereskan kebiasaan buruk kita. Waktu Lot berbicara dengan orang di luar, di mana istrinya? Istri bahkan tidak dekat dengan anak-anak. Istri mestinya menjadi penopang, menjadi tiang doa. Di mana istri ini? Dia cuma ngurusin arisannya, urusin dolar-dolarnya, emas-emasnya. Dia nggak peduli anak mau sama siapa, mau pacaran sama siapa. Saya berdoa tidak ada orang di tempat ini. Di luar sana banyak ayah-ayah yang mengatakan, biarin aja, anak udah besar. Bapak-bapak jarang mau
bermasalah dengan anak. Kalau saya melarang, nanti jadi recok, ribut. Terserahlah, dia mau apa terserah. Anda pikir kalau anakmu hancur, engkau tidak hancur? Jangan pernah berharap. Ini bagian firman Tuhan, bukan kata-kata dari Ibu Mega. Firman Tuhan berkata apa? Saya mau, belum nggak ada di slide ini. Saya mau Anda buka. Ada ayat yang sangat penting yang harus Anda highlight. Saya sengaja tidak taruh di dalam slide ini. Saudara perlu membuka di dalam Amsal 17 ayat 6. Ini merupakan sebuah ayat yang sangat penting. Amsal 17 ayat 6 firman Tuhan mengatakan, mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Engkau mau dimuliakan, mahkota identik dengan kemuliaan. Maka didiklah anak cucu Anda dengan beres. Jangan pikir masuk surga gak pakai dong, itu ya boncengan. Kamu beriman makanya sama Tuhan. Anak tidak mungkin beriman kepada Tuhan sebelum dia melihat orang tuanya beriman kepada Tuhan. Kalau orang tua tidak ada uang, kerjanya nipu kiri kanan, ngemis ke sana ke sini, nggak heran besok anak bahkan modelnya begitu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan saya 2 orang putri. Mereka boleh melihat bagaimana orang tua belajar bersyukur kepada Tuhan, bukan karena ada dolar, ada makanan, ada semua kemewahan fasilitas, baru mereka bilang praise the Lord. Kita sudah berbuat baik dan benar saja, belum tentu anak bisa meniru, karena kecenderungan sudah jahat, sudah manusia berdosa, lebih mudah berbuat jahat daripada baik. Tapi kita harus terus berbuat. Ada satu kalimat yang saya ingat dari waktu saya masih kecil, saudara. Orang tua saya sempat mengucapkan kalimat ini. Hari ini aja Dahlan Iskan aja pintar sekali Mandarin loh. Anda harus bisa belajar. Globalisasi zaman sekarang. Ada kalimat yang diucapkan oleh seorang orang Chinese yang adalah komunis. Dia mengatakan apa? 金钱万能. Artinya apa? Emas dan uang itu segalanya, bukan segala, maha kuasa. Nggak ada uang, nggak ada emas, mana bisa? Apa yang bisa kau perbuat? Kalau itu anak tanamkan terus kepada anak. Kamu kalau cari pacar harus yang kaya, harus yang pintar. Kamu kalau sekolah nanti biar dapat kerjaan. Nanti setelah dia menikah, Anda dia taruh di pinggir jalan. Anda tidak mengajarkan dia, kau sekolah, kau pinter, kau nanti menikah, jangan asal nubruk saja. Tapi harus menemukan yang Tuhan mau. Kebiasaan buruk kita yang mungkin aji mumpung, anak akan belajar. Orang komunis aja dia mengatakan seperti itu. Tapi ya, satu kalimat lagi yang orang komunis selalu mengatakan apa? Jiahewan sising. Saudara, artinya apa? Di dalam keluarga yang rukun, kita akan mendapatkan puluhan ribu kebahagiaan. Loh, itu orang nggak percaya Tuhan loh. Mereka tahu menghargai kerabat, nilai kerabat. Anda bullshit, ngomong kosong. Kalau Anda itu pelayanan luar biasa di luar, sementara keluarga dilelerin. Ya. Anak sakit, Anda peduli. Jemaat sakit, langsung lari ke rumah sakit. Itu tidak salah. Tapi anak sakit, Anda juga harus memiliki integritas yang sama. Kenapa saya menekankan hal ini? Karena saudara akan melihat akhir. Kita melihat bagian akhir, lihat sini. Janganlah kamu, ini yang ketiga, akhir dari kebiasaan buruk adalah kehancuran total. Kalau Anda terus mau pelihara keburukan, kebiasaan buruk kita,
kehancuran yang akan kita dapatkan. Makanya Paulus mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Kalau Anda terus mau bergaul dengan tukang tipu, bergaul dengan pezina, meskipun Anda tidak berzina, lama-lama Anda akan toleransi dan kompromi. Orang tukang gosip bergaul terus Anda tidak gosip, lama-lama Anda akan terbiasa karena sungkan, tidak enak hati. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. Kenapa? Kenapa Tuhan mengatakan bergaul dengan orang bijak menjadi bijak? Tapi berteman, nggak usah bergaul, cukup berteman. Bergaul dengan berteman beda kan? Aku kalau bergaul dengan seseorang berarti semuanya dia, aku tahu, dia juga tahu aku, kita tuh curhat-curhatan. Tapi kalau berteman ya berteman. Cuman berteman saja sudah jadi malang. Saudara, kalau secara gramatikal itu mestinya siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi bebal. Kan mestinya begitu secara gramatikal. Kenapa tidak bebal? Itulah Lot, orang yang sudah dibenarkan. Kita tidak akan pernah jadi bebal. Tapi karena kita mau posisi, mau kenyamanan, mau terlihat bagus, pencitraan diri, aku harus servis tuan. Aku ini tuan, tamu datang, kamu pokoknya sudah anak tidur di gudang ini buat tamu dulu. Loh, anak bisa sakit hati. Jangan jadikan anak itu secondary. Itu adalah mahkota. Kalau Anda mendidik dia dengan cara demikian, tidak heran dia akan melakukan hal yang sama. Bukan karena they hate you, no. Dia tidak membencimu, tapi dia berpikir itu yang benar. Lihat apa yang terjadi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Memang Tuhan sudah tegaskan, kalau kita tidak mau berubah oleh pembaruan budi kita, berarti sesuatu yang di dalam. Kebiasaan buruk, kebiasaan minder, itu juga kebiasaan buruk. Selalu merasa nggak pede, loh padahal Tuhan sayang kamu. Enggak, aku cuma dikasih 1 talenta, aku tuh enggak sehebat dia, aku udah miskin, udah bodoh, aku lu enggak pinter bicara kayak dia. Loh saudara, Tuhan bilang 1 talenta kau lakukan dengan benar, aku berkati. 5 talenta kalau tidak beres, Tuhan akan ambil. Lanjut, kita melihat beberapa ayat ini sangat penting, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Kenapa? Kenapa Yesus mengatakan, Paulus mengatakan seperti itu? Karena di ayat 5 itu berbicara tentang Yesus dan pengorbanan Yesus. Lot adalah orang yang hanya mengutamakan kepentingan diri. Dia hanya mikir dirinya. Dia nggak pernah mikir Abraham yang adalah orang tuanya. Dia nggak mikir anaknya masa depan, bagaimana. Dia nggak mikir dia jadi orang benar, istrinya mau nggak benar terserah. Dia egois. Kalau engkau hanya mengutamakan kepentingan dirimu, bukan Tuhan tidak bisa tolong, tapi Tuhan memang tolong, tapi engkau harus bayar dengan harga yang sangat-sangat mahal. Matius 7 ayat 12 adalah pengajaran dari Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita mau dihormati anak, ya kita hormati dia. Jika engkau ingin dia menganggap engkau, you are my precious parents, let's go. You must do it. Lakukan apa yang kau mau. Engkau ingin anak-anak belajar mencintai Tuhan tanpa pamrih. Apakah
engkau sudah melakukan dan memamerkan show off kepada mereka bahwa kau boleh ambil semuanya asal bukan Yesusku, anak akan belajar itu. Mari kita lihat firman Tuhan. Daud berkata di Mazmur 1 ayat 1-2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat Tuhan bukan terus di gereja, tapi bagaimana di dalam kehidupan kita mengaktualisasikan apa yang kita sudah tahu tentang kebenaran Tuhan. Ketika kita tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa, ketika Tuhan membenci dosa, ketika Tuhan adalah Allah yang Maha Kudus, bagaimana aku hidup di dalam kekudusan yang tanda petik. Ketika aku salah dan jatuh, pernahkah aku minta maaf? Maaf ya Pak, aku salah. Maaf ya Ma, aku tadi sudah terlalu emosi. Kita berharap anak-anak kita belajar, kamu sudah salah, ngotot lagi. Nah, dia belajar melihat papa mama tidak pernah saling minta maaf kalau salah. Mereka hidup di tengah orang fasik, berdiri di tengah orang berdosa, di dalam lingkungan keluarga seperti apa? Tuhan bilang kita adalah garam, bukan jadilah garam. Kita adalah garam dan terang. Dalam diri kita ada kualitas. Tuhan tidak menuntut kuantitas, berapa hebatnya kau melayani. Kualitas, adakah bobot iman yang bisa ditiru dan berdampak kepada orang di sekitar. Pertanyaannya, apakah kita terbiasa membuat keputusan dan memilih sesuatu berdasarkan mata duniawi? Apakah kita selalu mempertimbangkan dampak rohani dari semua pilihan atau keputusan kita? Saat kita berbuat sesuatu, sadar tidak? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sebelum masuk ke kesimpulan, saya ingin kita melihat bagian akhir dari kejadian tadi, Lot, supaya Anda menemukan ayatnya langsung dan kasih highlight ya. Di dalam Kejadian 19 saya ingin kita melihat ayat yang ke-20 mana ini ya, 21. Saut malaikat itu kepadanya, baik bukan sebelumnya ya, kata ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, salah seorang berkata, selamatkanlah nyawamu. Jadi si malaikatnya suruh Lot, ayo cepat lari, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Selamatkan dirimu, pergi ke pegunungan supaya engkau tidak dilenyapkan. Lot bilang apa? Apakah dia bilang oke, lari? Enggak. Kata Lot kepada mereka, janganlah demikian Tuanku, sungguh hambamu ini telah mendapat kemurahan di hadapanmu, dan Tuanku telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepadaku dengan menyelamatkan hidupku. Namun aku tidak dapat menyelamatkan diri ke pegunungan tanpa tersusul oleh bencana itu dan mati. Lihat, kota itu cukup dekat untuk lari ke sana dan kota itu kecil. Biarlah aku menyelamatkan diri ke sana. Bukankah kota itu kecil? Dengan demikian aku akan hidup. Malaikat bilang apa? Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu saya kabulkan. Saya tidak akan jungkir balikan sebelum kamu sampai. Cepat, kau pergi. Nah, ayat 22. Selamatkan dirimu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana. Itulah sebabnya kota itu disebut, nama kota yang kecil itu kota apa? Zoar. Dan ketika mereka sampai di Zoar, langsung Tuhan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Tapi mari kita perhatikan ayat 30. Saudara, apa yang terjadi? Lot pergi dari Zoar dan menetap di pegunungan bersama kedua anaknya perempuan. Sebab, kenapa dia pergi? Kenapa pergi? Ayat 30 bilang apa? Ia takut tinggal di Zoar. Ia tinggal dalam goa, ia dan kedua anaknya.
Kata anak yang sulung kepada adiknya, ayah kita sudah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita sebagaimana lazimnya di seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita meneruskan keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang sulung dan tidur dengan ayahnya. Ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya yang sulung berkata kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Marilah malam ini kita beri dia minum anggur lagi. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita meneruskan keturunan dari ayah kita. Demikianlah pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur lagi. Lalu yang lebih muda pergi tidur dengan ayahnya. Ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu berbaring dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang sulung melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak leluhur orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak leluhur Bani Amon yang sekarang. Kebiasaan buruk yang dipelihara akan menemui kehancuran total. Bagaimana bisa anak kasih minum sampai mabuk, terus kemudian diperkosa bapaknya? Loh, ini tidak terbalik tak? Ini gimana sih? Terus dibilang ini putriku adalah putri yang tidak kenal laki-laki, tidak pernah dijamah laki-laki. Agak membingungkan. Mana ada wanita baik-baik yang masih perawan berani melepaskan pakaian bapaknya? Aduh, waktu saya bergumam membaca firman Tuhan ini baca sudah nggak tahu 100 keberapa kali saya itu. Tapi saya bingung, saya bilang Tuhan, aduh mengerikan sekali. Bagaimana bisa sampai dilepas pakaiannya? Terus anak yang katanya masih gadis bisa merusak diri dia dengan sang ayah, dan ayah tidur nggak tahu. Berarti sudah terbiasa mabuk. Nah kalau belum pernah minum coba bisa, Pak, ini aku beli anggur paling bagus. Ya paling papanya minum dikit pahit. Enggak. Itu kalau nggak biasa minum. Betul? Mana bisa minum sampai mabuk? Ya coba logika kita pikir. Gimana? Ya kalau sampai mabuk mungkin oke, kita bilang. Terus kemudian ditelanjangi, digrepek-grepek. Loh, kok bisa nggak bangun loh? Ini gimana? Apa yang kita belajar? Kau memelihara kebiasaan buruk untuk cuek dengan anak dan masa depan anakmu. Engkau menjadikan dia komoditi dan membiarkan demi supaya engkau aman dan tidak dijamah oleh teman bisnismu. Engkau pasang anakmu untuk dijual. Jadi siapa terserah, kamu nikah sama konglomerat, kamu nikah sama siapa, nggak apa-apa. Tuhan tidak tidur. Kau tidak akan pernah mendapatkan mahkota kemuliaan dari Tuhan. Yang menakutkan pernikahan, hubungan incest yang seperti ini, itu menurunkan keturunan biadab, yaitu Moab dan Amon. Dua bangsa yang dikutuk oleh Allah. Mereka seumur hidup menjadi bangsa yang dibuang Allah karena mereka adalah lawan dari bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Bukan hanya itu, tadi kita baca di atas, Tuhan suruh dia pergi kamu ke Zoar, pergi kamu ke pegunungan. Sudah terbiasa Lot itu tukang lawan. Tuhan saja dia lawan. Aduh Tuhan, kalau ke pegunungan kejauhan, udah gak bisa, aku mau di Zoar saja. Tuhan bilang oke, tak kasih. Kita sering kali tidak konsisten dengan permintaan kita. Aku mau melayani Tuhan. Tuhan tolonglah, kasih aku kesempatan sekali ini. Aku benar mau melayani. Beneran dikasih pelayanan. Ada masalah kesulitan, aku pokoknya sudah tidak mau melayani. Sekarang aku mau pergi. Kenapa? Karena dikuasai ketakutan.
Dia takut kalau kota Zoar juga bakal dihancurkan sama Tuhan. Padahal kalau dia tetap di kota Zoar, ya situ ada orang, biarpun kota kecil. Tapi kita melihat juga kedua putri Lot dibesarkan dengan apa? Dengan otak. Harus ada keturunan. Kalau tidak ada keturunan, bakal dibilang saya adalah orang yang dikutuk sama Tuhan. Itu budaya. Jadi demi keturunan, demi aktualisasi diri, demi supaya orang menganggap saya adalah orang diberkati, halalkan segala cara. Kesimpulan kita, kebiasaan buruk yang tidak segera ditangani dengan pertobatan yang sejati dalam Kristus bagaikan rayap yang akan merobohkan sebuah bangunan tinggi dan besar, yaitu masa depan dan keturunan anak cucu kita. Jika keagamaan kita hanya sekedar ritual, maka saat godaan datang, kita akan sangat mudah terbawa arus dan menjual status kita seperti Lot, sebagai orang benar di tengah ketidakbenaran yang ada. Ketiga, hanya orang percaya yang menghargai penyelamatan yang telah Tuhan anugerahkan dapat memiliki mata iman yang fokus kepada hal kekekalan. Seperti yang Bapak Pendeta katakan minggu lalu. Bagaimana kita punya fakta fisikal, iman dan kekekalan. Engkau tidak pernah suka dengan masalah kekekalan jika kita tidak tahu menghargai penyelamatan yang Tuhan beri. Terakhir, kebiasaan buruk yang dipelihara sebagai sesuatu yang wajar dan manusiawi, wajar akan menjadi senjata yang ampuh yang akan digunakan iblis untuk menghancurkan citra dan martabat kita sebagai anak-anak Tuhan. Waspadalah dengan segala kebiasaan buruk kita. Amin.